Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Kemenparekraf Republik Indonesia menginisiasi event Bisa Fest Kemilau Kreasi Wastra Sasirangan dengan melibatkan pelaku usaha sasirangan di Banjarmasin yang diselenggarakan di kawasan Rumah Sasirangan Kreatif besokan Jumat 19 Juli 2024. Event Bisa Fest tahun 2024 ini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, terutama pengrajin kain sasirangan. Kemenkraf Republik Indonesia menginisiasi event Bisa Fest Kemilau Kreasi Wastra Sasirangan dengan melibatkan pelaku usaha sasirangan di Banjarmasin yang diselenggarakan di kawasan Rumah Sasirangan Kreatif Jalan Ahmad Yani, Pal 4, Banjarmasin Timur, besokan Jumat 19 Juli 2024. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Banjarmasin, Fitriah, dalam sambutannya menyatakan, event Bisa Fest tahun 2024 ini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, terutama pengrajin kain sasirangan. Karena dalam event ini dimasukkan pula pendidikan digital marketing yang tentunya sangat menarik minat generasi muda. Dan salam tentunya semoga warisan leluhur Banjar yang menunjukkan suatu kecerdasan lokal yang manifestasikan dalam wastra Nusantara khas Kalimantan Selatan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dalam pelestarian dan pengembangan sasirangan, selain mewajibkan kain sasirangan menjadi pakaian resmi pada hari-hari kerja tertentu di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Dekranasda Kota Banjarmasin juga mengadakan Banjarmasin Sasirangan Festival selama 8 tahun ini untuk mempromosikan wastra Nusantara khas Kalimantan Selatan ini. Semoga dengan adanya Bisa Fest ini dapat membangkitkan motivasi dan kreativitas para pelaku pengrajin sasirangan dalam berkarya sehingga menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Rosiati M.H. Tamrin, Wetakwani Prima TV, usai membuka kegiatan Bisa Fest menyatakan apresiasi terhadap Banjarmasin sebagai tuan rumah event Bisa Fest yang kada hanya menjadi ajang promosi untuk sasirangan, tetapi untuk mengangkat kuliner khas Banjar serta melestarikan budaya dan kearifan lokal. Kita lihat ya, kalau ada warga masyarakat yang pernah ke Tamrin City, itu semua batik. Nah, kita tahu batik itu produknya Jawa. Nah, kayak apa sasirangan itu bisa juga ada di sana, sehingga dikenal dari Sabang sampai Merauke. Jangan di lokal Kalimantan Selatan aja. Jadi diwajibkan, mungkin ada perdanya kah, bahwa ada event-event yang mengatasnamakan Kalimantan Selatan harus memakai sasirangan, mungkin diperdakan. Jadi dimanapun kita berada, asal nama ada eventnya Kalimantan Selatan, kita harus memakai produk Kalimantan Selatan. Salah seorang pelaku usaha kain sasirangan, Raffi, berharap adanya dukungan dari pemerintah kota kepada UMKM dalam meningkatkan penetrasi pasar nasional bagi produk-produk lokal termasuk kain sasirangan. Kami sebagai pelaku UKM tentunya dan juga para hadirin yang telah hadir di sini untuk memeriahkan acara talk show pada siang hari ini. Tapi kalau tidak dengan dukungan pemerintah daerah setempat, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena biasa di tingkat-tingkat nasional itu sering mengadakan acara-acara seperti Nakrab, Krianusa, itu berkaitan dengan pemerintah daerah yang selalu mengirim pelaku usahanya, pelaku UKM untuk mengikuti acara tersebut. Jadi besar harapan saya, pemerintah daerah, terutama Kota Banjarmasin, selalu melibatkan dan memberikan peluang kepada pelaku usaha